Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas tokusatsu dari China lagi ya teman ya, di Link Satsu episode 652. Sebelumnya kita udah mulai untuk Extreme Vanguard Bazaar ya, dan juga Armor Hero Starry. Kali ini kita coba teman membahas lagi, dan ini sebenarnya sih ada dua bahasan ya teman ya. Jadi kita akan bahas tokusatsu terbaru dulu, yang pastinya juga di sini bernama Awakening Hero Lion Warrior ya. Jadi pastinya untuk tokusatsu China ini sudah tayang ya teman di tanggal 25 Juli 2025 ya teman. Jadi di hari Jumat kemarin. Jadi pastinya juga untuk proyek ini tuh diproduksi oleh Ketron.co.ltd dan juga pastinya berdasarkan dari tarian barongsai dalam budaya Tiongkok ya teman ya. Jadi pastinya based on dari pertunjukan barongsai ya teman ya. Dan juga untuk beberapa hal memang sudah banyak ya teman ya untuk di lihat gitu ya, karena juga di sini kan udah dikasih tahu ya teman ya, berbagai macam siluet atau kayak fan art khusus lah ya teman ya, untuk perkenalkan berbagai macam superhero yang ada di sini teman. Dan juga pastinya semuanya ya tuh gila ini aja. Kalau sekelas ya teman ya, ini banyak bilang juga ini kayak Kamen Rider Kids ya teman ya, Kids Boost Mark II katanya ya, atau enggak Kids Boost Buckle gitu ya. Soalnya kan ini juga kayak berarmor gitu ya teman ya. Jadi kalau dilihat juga untuk yang udah kan memang sudah banyak ya teman untuk Armor Hero-nya, dan juga untuk serial yang serupa seperti Armor Hero pun juga kan udah sering diproduksi ya teman ya, dari berbagai macam produk industri ya teman ya dari China, seperti Extreme Vanguard Bazaar, Armor Hero series ya kan, dan terakhir kan ini Armor Hero Starry ya teman ya. Dan sekarang kita kedatangan si Lion Warrior ya teman, dan itu udah tayang di episode perdananya, dan cukup oke ya temen ya. Melihat bagaimana henshinnya ikannya ya juga berbentuk kayak barongsai gitu ya temen ya, dan juga bagaimana untuk looksnya juga udah sangat cocok sekali ya temen ya. Dan sini ada poster segrupnya ya temen, jadi sini ada ternyata ada 4 Lion Warrior di sini ya. Ada warna merah, kuning, hijau, dan juga hitam di sini ya. Dan juga pastinya untuk semua yang udah dihadirkan ini juga sangatlah fantastik ya temen ya. Jadi ini juga ada Lion Hero yang warna merah ya teman ya, dan juga ada Lion Warrior berwarna kuning. Dan juga di sini ada berbagai macam siluet lainnya ya teman, dari berbagai macam Lion Warrior yang akan hadir di series ini. Ini teman untuk detail dari Lion Warrior yang berwarna merah ya teman ya. Jadi ini juga buckle-nya ya teman, dan jujur ini detailnya nice sekali ya teman, untuk based on barongsai ya teman ya, dengan detail motif-motif dari makhluk mitologi China ini. Jadi juga memang menambah kesan meriahnya lah teman-teman untuk dari tokusatsu Lion Warrior ini. Dan juga lihat teman, ini seperti ada dots-dotsnya ya untuk berwarna birunya, dan juga ini seperti matanya ya teman tuh ya kan. Dan juga pastinya semakin menyala ya, karena kayak mukanya barongsai gitu ya. Dan juga di sini ada eagle lainnya ya teman tuh, dari si Lion Warrior berwarna merah, dan ini ada Lion Warrior berwarna kuning ya teman. Jadi ini second lead-nya ya teman, atau mungkin ini upgrade form-nya mungkin ya, karena tak kenapa kayak masih sama gitu ya teman dari bentuk aslinya. Jadi ini juga kayak membuat armor baru lah ya teman ya, dan memang base-nya juga kayaknya masih sama ya teman ya. Nih tuh kan masih kayak sama gitu ya teman, dan ini adalah berbagai macam pose-nya ya, dan jujur ini menarik loh ya teman ya, untuk dinantikan bagaimana aksinya. Nah ini adalah poster utamanya ya teman dari Lion Warrior yang juga udah tayang tanggal 25 Juli kemarin ya teman. Jadi ini juga ada seperti pet barongnya ya teman, barongsainya di sini ya. Jadi ini juga sangat bagus ya teman, detailnya ya, asli coy. Lihat dari collectible itemnya yang kayak cincin gini ya. Jadi ini juga menambah kesan yang sangat gahar lah teman ya, dari segi desain yang menekankan tema barongsai ini ya. Oke teman, jadi dia untuk seperti trailer ya, atau beberapa cuplikan dari Lion Warrior ya kan, yang juga tokusatsu dari Cina nih, yang udah pasti kita dapat beberapa hal ya teman ya. Salah satunya ini teman memperlihatkan ada seperti pukulan ini ya teman, seperti barongsai banget ya teman ya. Memang juga di sini memang based on dari barongsai juga ya teman. Jadi memang dihadirkan stance ataupun entrance yang seperti ini ya teman ya, tuh kayak dibikinnya tuh betul-betul kayak barongsai versi
armor hero-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini betul-betul representasi yang sangat baik lah teman-teman ya, bagaimana untuk barongsai dan juga sampai medalnya lagi gitu ya teman-teman. Wih, gila, gokil juga ya. Dan kita lanjut ya teman-teman, kita lihat di sini masih berlanjut ya teman untuk atraksinya. Nah, di sini ada yang pahlawan merah kita ya teman ya. Jadi ini adalah MC-nya juga. Kayaknya ini dia adalah seorang kurir ya teman, yang juga mengantarkan beberapa hal, dan juga di sini ada mungkin istrinya ya. Dan juga ada orang-orang terdekat dia ya teman, yang juga pastinya dapat sorotan juga nih. Tuh, kan ada berbagai macam perhiasan barongsai juga ya teman ya. Nih, pastinya juga dapat spotlight-nya juga ya teman untuk beberapa karakter yang ada. Nah, di sini ada yang warna kuning ya, teman. Jadi ini seperti entah mentor atau siapapun itu ya, teman ya, yang juga pastinya menjadi teman ataupun rival dari si ranger berwarna merah ini ya, teman ya. Dan ini juga pastinya ada masternya ya di sini. Wadaw. Dan di sini ada musuhnya ya, teman. Jadi ini nggak tahu nama musuhnya apa ya, teman ya. Dan ini kayak bertopeng, dan juga ada yang musuh yang besar gitu ya temennya, badannya ya. Jadi betul-betul menarik sekali, dan juga berandal lah ibaratnya ya. Jadi ini juga tipikal musuh yang udah ada sejak zaman dulu ya temennya. Dan kalau lihat teman di sini musuhnya juga seperti meletakkan sesuatu ya teman ya kepada orang itu, dan bisa menjadi monster ya teman ya. Jadi bisa mengevolusi menjadi bentuk monster yang sangat kuat ya teman ya. Wah, jadi bisa sampai rampage kayak gitu ya teman, sampai betul-betul mengamuk. Langsung teman kita mulai untuk henshinnya ya. Jadi ini adalah momennya teman, dan di sini ada api-apinya ya teman ya, yang terbakar di sini tuh muncul teman, dan juga langsung dia dipakai, muncul juga beltnya ya kan, dan juga langsung ada standby soundnya, dan langsung dipakaikan ke tengah sana ya teman tuh. Langsung, ini sorry, posenya kayak siapa gitu ya, yang kayak set gitu ya, kayak posenya Kamen Rider, rider dari Ryuki nggak sih guys, atau rider dari mana gitu. Pokoknya dia posenya tuh langsung pegangnya tuh ke depan gitu ya temen ya. Nah, oke, wah, oke, langsung set, oke, dan langsung keluar barongsai apinya ya teman, barongsai yang menyala ini, oke, dan langsung terpasang gitu ya untuk armornya. Oh, langsung berubah, oke, siap, waduh, oke, langsung gitu ya terbang, wah, gokil. Dan di sini langsung terkonfuse ya temennya. Nah, tiba-tiba udah di depan ya temennya, dan langsung beraksi di sini ya si Lion Warrior Red. Mantap. Dan ini adalah beberapa aksinya ya teman, yang dihadirkan ya kan. Dalam kekuatannya juga memang pakai pukulan ya teman. Jadi pukulan dari singa barongsai yang sangat identik sekali, dan juga battlenya di tempat yang sangat menarik ya teman ya. Jadi ini juga masih kayak di pabrik gitu ya teman, cuman ya tetap ada yang menarik ya teman ya. Nih juga apa ya, ingat kayak Hibiki juga ya teman ya. Soalnya kan kalau Hibiki kan itu based on alat musik juga ya teman. Nah, ini ada yang berwarna kuning juga, jadi ya seperti yang saya duga ya teman, itu adalah si rivalitasnya ya, atau bisa bilang juga ya tidak kayak kawan juga lah teman, tapi cuman untuk misi sendiri gitu ya. Nah, ini adalah finisher ya teman. Nah, lagi-lagi seperti barongsai ya teman ya, yang memang juga sangat ikonik di sini. Wow, langsung ada stance dan juga diangkat ya teman tuh, jadilah rider kick. Dan ternyata dia pun juga punya ya temennya. Jadi ini antara warna biru ternyata ya. Nah, berikutnya teman, kita akan bahas tokusatsu lainnya dari Cina lagi, yaitu adalah Hyperspace Guardians ya teman ya. Jadi memang pembahasan kali ini tuh santai aja ya teman ya. Kita coba bahas beberapa tokusatsu yang mungkin buat kalian yang belum familiar kan ya dengan tokusatsu dari China gitu ya. Jadi pasnya dari Hyperspace Guardians ini itu rilis di tanggal 28 September 2023 sampai 14 Desember 2023 ya teman ya. Jadi total ada 20 episode, dan juga pastinya dari September sampai Desember di tahun 2003 itu ditulis oleh Era Itaru ya teman. Jadi masih ada terlibat penulis dari Jepang nih ya teman ya. Jadi pastinya juga ini katanya dari latarnya dunia game gitu ya teman ya, yang diproduksi oleh Tencent ya. Tahu kan Tencent tuh yang dari PUBG ya kan ya, atau kayak dari game-game yang serupa lah gitu ya. Ya juga pastinya filter Tencent tuh juga sangat terkenal. Nah, Wonderland ini ceritanya ya teman ya. Wonderland adalah game
realitas virtual yang sangat populer. Tapi pengembangnya, Lu Weida, berasal dari masa depan, yaitu melarikan diri gitu ya ke masa kini dan menggunakan teknologi masa depan untuk meraup kekayaan yang sangat besar. Oh, jadi menggunakan kekuatan yang sangat mutakhir lah ya teman-teman ya, kekuatan dari masa depan lah ibaratnya. Jadi kayak Time Ranger ya ceritanya ya. Terus juga sementara itu, tujuan utama Lu Weida adalah membuat monster Chimera dalam game tersebut muncul di dunia nyata dan akhirnya menguasainya dengan mengendalikan mereka. Untuk menangkap Lu Weida, para Hyperspace Guardians dari dunia masa depan mengirim Lu Caifeng, seorang anggota tim patroli psikis untuk mengejarnya. Lu Caifeng menemukan bahwa Long Xiaofeng, seorang mahasiswa, adalah kandidat prajurit yang cocok. Adik Long Xiaofeng, Long Lingling, berarti ini ada 2 cowok 1 cewek ya, berarti Lingling nih yang guardian ceweknya gitu ya, juga berada di bawah kendali Lu Weida. Setelah berlatih keras, Long Xiaofeng tumbuh menjadi prajurit lapis baja yang hebat. Di saat yang sama, Chimera mulai menyerang dunia nyata untuk mengamankan adiknya dan melindungi dunia. Long Xiaofeng dan teman-temannya boleh bertarung melawan monster-monster dalam game Wonderland dan menantang pengembang game tersebut. Dan legenda baru dimulai dari sekarang ya. Jadi pastinya di sini ada nama hero kan, yaitu ini namanya Ren Fei Jie ya. Jadi namanya sangat unik-unik ya teman. Ini kayak kesatria dari Chinese semua ya. Yalah, ini kan dari China semua ya teman ya. Terus juga untuk detailnya sih ini ya cukup menarik lah teman. Ini sekelas kayak siapa gitu ya, bagian mukanya ya kayak kenal gitu, muka-muka di Dom Brothers gitu ya, yang Toradora Onitaijin kalau salah ya, itu kan ada kan ya kayak visor tuh kayak melebar ya kan, kayak huruf U ya kan, U atau V gitu ya. Jadi betul-betul unik. Dan ini juga ada tema ini depannya ada kristal gitu ya teman. Nah ini ada apa ya, kayak burung gitu ya. Jadi ini sesuai dengan tema hewan juga ya teman. Jadi wah, unik-unik nih. Jadi ini bagian apa, armor pahanya juga besar banget ya. Oke, cukup menarik ya. Nah, berikutnya teman, untuk yang versi ceweknya di sini ada Huayali ya teman ya. Jadi kalau yang si Ren Fei Jie itu di Yusna tuh Long Xiaofeng, kalau Huayali ini Chen Xiaohuan. Oke. Chen Xiaohuan ya. Jadi beda ya teman. Jadi ini adalah versi ceweknya. Dan ya ini pakai kayak cambuk gitu ya teman ya. Jadi ini kayak lebih feminim lah teman tuh. Gerakannya juga lebih anggun dan dia juga punya pedang rapier ibaratnya ya. Jadi ini juga betul-betul menarik ya teman, dilihat dari segi kostumnya tuh ya kan, sangat menarik. Dan juga di sini ada Lei Kelly, itu usernya adalah Yin Shenglin. Jadi pasnya warna biru nih, jadi ingat siapa gitu ya yang warna biru ya kan, Urban Legend. Itulah ya teman, pokoknya juga udah pasti sangat dinantikan ya teman untuk tokusatsu ini, karena sudah pasti juga dari tahun kemarin juga memang banyak yang diajarkan ya teman ya. Sejak 3 tahun loh teman ya, ada Hyperspace Guardians, Armor Hero Star Ray, dan juga pastinya kita kedatangan si Extreme Vanguard Battle ya, dan juga pastinya ada Lion Warrior yang tadi kita bahas ya teman ya. Nah berikutnya ini ada siapa namanya ya, Fei Bing ya, Fei Bing yang versi jahat ya temen ya, si Game Master katanya ya. Jadi ini pastinya juga cewek ya temen ya. Nah ini ada bannernya, dan ini adalah beberapa cuplikan yang ada di Bilibili ya kalau salah ya, bukan, ini apa ya, Yoku atau apa gitu ya, pokoknya juga ini streamingnya juga masih dari China Dema ya temen ya. Jadi masih dalam dunia game gitu ya temen ya. Jadi wah, kalau kalian menonton juga silakan ya teman-teman. Jadi kan ada di YouTube ya teman. Jadi kita hanya review saja ya, tidak kita bahas secara mendalam kan, karena kan masih bahas santai aja ya teman-teman. Jadi ini kayak berbagai macam episodenya bakalan seru nih ya untuk kita tonton, karena juga mungkin dari segi CGI juga oke gitu ya. Dan ini juga kan dari dunia game juga ya teman. Jadi ingat sama Go Raigan juga ya teman ya, untuk tema-tema yang serupa ya teman ya. Oke, cukup menarik. Masih tahun yang sama teman, jadi ini ada di awal tahun 2023 ya teman. Jadi kita akan coba bahas, ini adalah tokusatsu dari Jepang ya teman. Jadi ya kita akan coba bahas beberapa tokusatsu yang mungkin jarang kalian dengar ya teman, atau mungkin kurang familiar di telinga kalian ya. Jadi Orc ini adalah tokusatsu indie ya teman, buatan Shomamoto, dan produsennya itu adalah ya Shomamoto beserta Yasunari Tsukaguchi ya teman ya. Durasinya itu adalah 45 menit dan dirilis di tanggal 29 Januari 2023 ya teman. Jadi ini kayak ya betul-betul movie singkat lah ya teman untuk perkenalan ya. Jadi ini tokusatsu indie. Jadi ini adalah Orc yang direkam melalui iPhone ya teman ya. Bayangkan ya,
niat ini ya teman, menggunakan iPhone doang ya. Tagline-nya adalah ubah masa depan itu sendiri. Film ini tersedia dengan subtitle dalam 10 bahasa, ya kan, ada Jepang, Inggris, Perancis, Hindi, Indonesia juga ada, Korea, Portugis ataupun Brasil, Rusia, Spanyol dan juga Vietnam ya teman. Nah, berikutnya untuk ringkasan ceritanya ya teman ya. Jadi ada seorang bernama Takumi Kijima adalah seorang mahasiswa seni yang menutup hatinya setelah kehilangan kedua orang tuanya. Suatu hari, seorang penyihir muncul di hadapannya dan menganugerahkan batu orc kepada Takumi, sebuah benda yang memberi penggunanya kekuatan untuk melihat masa depan. Oh, oke. Dalam sebuah penglihatan, Takumi melihat teman masa kecilnya Nozomi Shirai dibunuh oleh makhluk merah misterius bernama Goom. Untuk mencegah masa depan seperti itu terjadi, Takumi berubah menjadi orc untuk melawan Goom dan melindungi Nozomi dari bahaya ya teman-teman ya. Jadi orc itu adalah si Takumi Kijima dan Goom adalah Ryo Domon ya. Dan juga pastinya ada si penyihir ya. Bahkan juga mereka sampai ada spin-off ya teman ya. Orc kalau di Tasnet itu adalah sang penjaga roh ya teman ya. Terus juga ada Goom gitu ya, dapat story juga gitu. Jadi spin-off-nya itu adalah prequel dari Goom. Yang kedua adalah cerita penyihir dan juga yang ketiga adalah Orc Room dan keempat adalah Orc book story ya teman ya. Dan juga untuk lagunya adalah Smoke yang dinyanyikan oleh Takumi Kanade dan juga Storage dari Takumi Kanade juga. Lalu juga ada Sweet Finger Fire ya. Sorry, mungkin pastinya namanya unik ya teman, itu dinyanyikan oleh Taiko dan juga Deca apa ya, lupa. Pokoknya juga ini dinyanyikan oleh Takumi Kanade ya teman ya. Oke, jadi cukup menarik ya teman, kayak monster tapi ini ada seperti pertikaian juga ya teman. Jadi kalau misalnya teman di YouTube dari satu adalah orc ya teman. Nah, berikutnya adalah di sini tokusatsu buatan Minoru Kawasaki ya teman. Jadi ini ada 3 seriesnya ya teman ya. Jadi ini ada pertama tuh Super Legend God Hikosa ya teman ya. Dirilis di tahun 2022 sampai 2023 ya teman ya. Kalau 2022 itu di Jepang, kalau di Amerika Serikat itu di tahun 2023 ya teman ya. Jadi ini pastinya juga film ya teman ya. Dan juga pastinya nggak tahu nih, nggak ada story-nya ya teman ya. Jadi pastinya cuma untuk ya promosi gitulah ya teman ya, karena ini juga tentang robot-robotan ya. Jadi mungkin ada tema god-godnya gitu ya kan ya. Dan juga kalau untuk para case-nya kayaknya ada case-case dari ini deh ya teman ya, dari tokusatsu ya teman ya. Soalnya juga ini dari sini itu saya masih lihatnya tuh macam kenal gitu ya dari looks-looksnya gitu. Jadi kalau kalian tahu ya kan, yang nonton komen bawah ya teman ya. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada UFO Intruder ya teman ya, dirilis di tanggal 3 Februari 2023 ya teman ya. Masih sama teman, Minoru Kawasaki dan juga pastinya akan dibintangi oleh Tatsumi Hamada ya teman ya. Jadi juga di karakternya ya nama tuh Okamoto ya teman ya. Terus juga untuk si karakter lainnya ada Shirotaki dan juga ada Koyuri. Ini yang heroinnya ya teman ya. Terus juga ada villainnya Alien Grey Type ya. Ada juga Alien Platinum sama Alien Ice Kani ya. Oke. Menarik juga ya teman ya. Dan ini juga pertama kali muncul di monomagazine.com ya teman. Ya seperti itu aja ya teman ya. Dan juga pastinya di tahun kemarin ya teman, 2024 itu rilis juga teman, yaitu Cyber Tasuke Ishin ya teman ya. Rilis date-nya tuh di tahun ini ya teman, 24 Januari 2025. Kalau untuk pengumumannya tuh udah dari tahun kemarin kan, kalau salah bulan September ya atau Desember gitu. Dan juga dibintangi oleh Junya Komatsu ya teman ya, dan juga si Shunsuke Takahashi kan, si Akan Ninja tuh ya. Itu adalah buatan Minoru Kawasaki untuk anniversary ke 70 tahun anniversary dari merger of Koda ya kan. Jadi ini kayak anniversary kota dari Jepang gitu ya. Oh, penggabungan kota Koda ya. Oke. Dari singkatnya ya teman-teman, untuk plotnya, Cho dan industri terganggu oleh sabotase Iwayama terhadap Owashi Concern. Tasuke terpikir oleh pakar AI yang baru diangkat, yaitu Nakako Miyata. Tapi suatu hari ia ditembak dan dibunuh dalam perjalanan ke tempat kerja. Namun direktur eksekutif Okubo membawa jasad Tasuke ke laboratorium rahasia dan melakukan operasi untuk menghidupkannya kembali. Faktanya direktur eksekutif Okubo adalah seorang ilmuwan jenius di bidang teknik cybernetika. Tasuke dihidupkan kembali dan menjadi Cyborg Tasuke Ishin atau Cyborg One Heart. Namun Iwayama yang kini menjadi Cyborg Block One muncul di depan Tasuke dan menyerangnya. Identitas aslinya adalah Owashi Concern, adalah pedagang kematian. Mungkin ini kayak the death
apa ya, dia upaya Pona Fugos yang juga menyerang Cyber Condoroid milik Owashi. Oke. Jadi pastinya, oh sorry, Suzuki Nishikawa ya, termnya bukan Suzuki Takahashi, Suzuki Nishikawa ya. Jadi pastinya juga, wah, ada cyborgnya ini temennya. Jadi kita lihat aja ya temennya tuh keunikan dari Tokusatsu ini juga berkutatnya tuh ke cyborg dan juga AI ya. Nah ini saya baru nemu lagi ya teman, ini kayaknya mini drama gitu ya teman, cuma ini kayak libatin suatu tokusatsu gitu ya teman ya. Dan di sini juga ada aktris tokusatsu yang waduh makin bening aja ya teman, yaitu adalah Hiroi Igeta alias Yaiba dari Counter Zero One ya teman ya. Saya itu juga di sini ada Keito Tsuna ya teman ya, yaitu si Melto, si Rusobu, dan juga ada Keisuke Watanabe, si Woz ya, Kamen Rider Woz DZO ya teman ya. Jadi ini kayak ya kayak inilah ya kan, poetrin atau enggak kayak tokusatsu cewek yang umum-umumnya gitu ya, kayak shoujo, magical girl shoujo gitu ya teman ya. Jadi ini kayak untuk pelengkap aja ya teman ya. Dan juga di sini ada nih kayaknya ini Sosa Ryo Matsumura ya, salah, siapa namanya, Ryo Matsura atau apa gitu, pokoknya tuh dia juga jadi MC-nya ibaratnya ya. Jadi ini juga ada banyak nih ya untuk aktor-aktor yang hadir nih tuh. Dan ini berdua nih ya untuk mencari superhero-nya ya di sini. Oke. Oke teman, membahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi ini sebenarnya saya mau bahas satu tokusatsu China yang ini aja ya temannya. Cuman kan mungkin banyak yang belum tahu ya, kayaknya beberapa tokusatsu lainnya juga mungkin dari China ataupun dari Jepang juga yang pastinya kurang familiar kan. Jadi saya coba masukkan aja ya teman, karena kan ini kita bahasnya masih santai ya temannya. Nanti kalau untuk pembahasan Zetsu saya harus tunggu lagi ya teman ya, karena sebenarnya bisa saya bahas itu kayak ada showcase formnya kan, ada tuh di shorts YouTube yang tokusatsu World Official itu dirilis tuh perform, dikasih highlightnya kan ya untuk beberapa ability dan juga kekuatan yang nanti lah kita coba bahas ya teman ya. Dan juga infonya tuh berarti sebelum presscon ya teman, di tanggal 7 Agustus saya harus kumpulkan lagi ya teman ya. Jadi ada info sebelum presscon dan ada info sebelum penayangan episode pertamanya ya dari Zetsu. Oke, so teman, di next video, goodbye.